warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga 124. Halo, selamat. Selamat apa ini? Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Iya, terserah karena Saat kan kita warga-warga menyaksikan kita di momen-momen kapan. Warga juga kan ready 24 jam. Jadi sama Pak RT, Pak RW itu kan tamu harus lapor 1x24 Ya, jam. betul. Jadi warga juga harus standby 1x24 jam melapor. Oke, hari ini kita berjumpa kembali, guys. Kita mau nih bahas yang ini ringan atau berat? sedang-sedang. Ringan sedang-sedang. Sedang-sedang. Karena ini pasti kita butuhkan kalau misalnya kita mau kemana-mana. Iya, sekarang ini apalagi kan mendekati musim libur anak sekolah. Betul. Karena Momi selesai nih anak sekolah, bahkan Momi masuk tahun Iya, ajaran baru. mau masuk tahun ajaran Semoga baru. ini cepat up ya. Jadi kita Ajaran baru. kita mau bahas ini tentang pariwisata. Betul. Tapi bukan tempat pariwisatanya. Bukan. Lebih ke bagaimana Pelayanan. dan orang-orang yang Betul. bekerja di sekitar Betul pariwisata. sekali. Jadi ini kan dunia pariwisata kita itu, apalagi di Indonesia ya. Dunia Indonesia itu sudah destinasi wisata dunia. Bukan cuma Betul. lokal. Karena Betul. banyak kita kan seperti kita tahu kita itu negara kepulauan loh. Baru kayaknya orang-orang bule itu suka pantai, Suka tanning alam, kulit suka alam. gitu ya. Loh. Kalau kita kan memutihkan, kalau yang luar ya begitulah. Ya, jadi ini kita mau bahas ini rekan-rekan kita yang mengelola Ya, ini. berbisnis, berkecimpung ya di dunia pariwisata. Khususnya di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Betul. Nah, kalau nih Mata biasanya pergi berwisata. Ya. Pelayanan apa sebenarnya yang diharapkan gitu ya kita dapatkan? Kalau saya pergi ke tempat wisata itu yang paling pertama itu kan pasti penduduk setempat. Bagaimana menyambut kita orang luar toh, karena kita kan istilahnya pendatang, orang asing. Toh. Biasanya itu ada tempat-tempat yang memang sangat-sangat welcome dengan pendatang. Oh, jadi dia memang Ya. pariwisatanya memang lebih dekat dengan masyarakat. Ya, gitu. Jadi, betul. Karena kan memang kayak di Sulawesi Selatan sendiri kita di kayak misalnya di Malino, banyak warga-warga yang menggunakan kayak istilahnya bukan pemerintah yang siapkan, dia. rumahnya Ya, dipakai. contoh kayak misalnya villanya dia, rumahnya dia Betul. sewakan untuk villa atau misalnya WC-nya dia sewakan untuk Betul, umum, toh, betul. untuk ini. Tapi di satu sisi kan memang diperlukan istilahnya kayak pengetahuan, karena kan memang Iya, harus terlibat. ada Ya. kompetensinya, harus ada bisa mengelola begitu. Karena kan apalagi sekarang kayak di Sulsel banyak tempat-tempat wisata dadakan. Kayak misalnya banyak. yang baru viral kayak di Maros tuh di Pokoknya kalau ada nih foto-foto di situ. Ya. Ada yang foto-foto di situ, kemudian bagus banyak followers di Instagram. Pasti besok ada yang kesana juga Ya. foto-foto. Baru kan paling kalau ada yang viral-viral begitu pasti yang kelola tidak langsung pemerintah biasanya. Biasanya kan memang dari itu, warga. warga atau jadi itu makanya yang kita mau bahas itu bagaimana sih orang-orang di sekitar itu memberikan pelayanan. Betul. Apalagi kalau ada turis asing. Harus bisa bahasa asing. Bahasa asing. Paling tidak bahasa Inggris lah ya. Karena kan nggak mungkin tahu semua negara dia harus kuasai bahasanya. Masa mau bahasa Mandarin, bahasa Itali, bahasa Korea, iya. paling tidak bahasa Inggris lah, bahasa internasionalnya kita gitu toh. Tapi kalau kau sendiri, bagaimana kau melihat ini? Kalau saya pertama senyum. Ya. Karena kan kalau kita misalnya masuk terus selamat datang, maksudnya selamat datang di sini, ada yang bisa dibantu Bu atau apa. Kalau apalagi ke tempat tinggal toh dia tahu gitu, maksudnya kebutuhannya kita tuh maunya kayak apa. Misalnya penginapannya itu maunya seperti apa. Apalagi kalau kita bawa anak kecil, kebersihannya. Ya, kebersihan. Nah, itu kan yang paling penting sebenarnya kalau misalnya kita pergi berlibur ya. Kalau kayak tempat-tempat wisata kan ini sebenarnya random gitu ya. Kita pergi ke satu daerah kan biasanya modal foto dan lokasi kan beda. Tapi kalau pelayanan kan kalau kayak tadi kita bilang itu kayak kebersihan itu juga tidak asal, yang penting bersih. Ada juga pasti standar-standar. ada. Paling tidak ada sabun cuci tangannya. Kan biasa betul, ya. ada iya, tidak ada sabunnya. Nah, itu kan Ah. paling tidak untuk cuci tangan. Tisunya ada yang kayak seperti itulah. Kemudian enggak terlalu jauh begitu dan tidak hanya satu. Kan biasa kayak pergi ke tempat. Apalagi kayak tuh tempat-tempat wisata yang ada bule atau mungkin tidak tahu pakai sabun. Kan biasa di luar Iya. negeri pakai tisu tuh. Pakai tisu Pi. Iya. Kalau Kalau kita tahu saya tidak. kita kan wajib ada Dua sih. Kalau kita kan justru kita biasa kalau ke luar negeri kita
cari air. Cari malahan biasa di luar negeri itu tak Cari bolehnya tidak disiapkan bidetnya timba atau air tuh karena di mana mau dapat timba di luar negeri, di Indonesia ya ada timba pink, waktu timba lope-lope. timba lope-lope. Itu lagi chip mediumnya. Nah, ada di Indonesia gitu ada timba lope-lope. Jadi memang itu pada dasarnya tidak juga asal bilang yang penting ini apalagi sekarang kan berkembang ya, ada internet, ada YouTube. Orang biasa aja kayak saya biasa kalau pergi ke tempat wisata itu kalau mau lihat kayak pelayanannya apa itu saya searching dulu kayak di TikTok, di Instagram. Tapi kan biasa terkadang ya namanya juga orang kalau di-upload di media sosial kan yang bagus-bagusnya kita tidak lihat sampai pakai di lokasi dulu. Dia aja atau gimana gitu. Ada toh juga biasa spill kalau ada memang yang jelek sekali. Tapi kan beberapa gitu. Nah, kita kan sebenarnya ya datang lihat kondisi realnya kan pada saat memang datang ke lokasinya. Nah, itu kan SDM seperti ini sebenarnya yang orang kan biasanya pengelola kayak tadi dadakan begitu tuh dia kan taunya cuan. Ya, yang penting banyak orang datang, kemudian banyak bisa mendapatkan kontribusi kan. Biasa kan tidak ada pemesanan tarif. Tarifnya kan maunya dia. Nah, padahal kan untuk tarifnya sendiri itu harusnya kan menyesuaikan dengan fasilitas yang ada gitu toh. Kita kan sebagai pengunjung ya misalnya nih. Kalau kita berkunjung ke satu tempat tarifnya mahal, pasti kan ekspektasi pelayanannya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, tapi terkadang mahalnya tuh tapi kayak tidak worth it gitu ya kita ke sana. Nah, tapi ada juga orang yang biasanya ambil bergantung season gitu. Kalau liburan pasti dikasih naik. Iya, kalau ada juga yang kayak misalnya kayak di Bali beda harga turis asing, beda harga. Tapi biasa ada yang maksudnya karena mungkin tuh kurangnya juga pengetahuan dan pendidikan terkait hal ini. Ada juga yang terlalu berlebihan. Kayak misalnya kan di Bali tuh orang sudah terbiasa misalnya beda turis asing dengan lokal. Harganya. Ada tempat yang istilahnya masih jarang gitu turis asingnya, tapi ada juga dia pasang tarif begitu, bahkan jauh sekali jomplangnya bisa jadi 10 kali lipat dari harga lokal. Kayak ada kemarin kejadian di salah satu tempat wisata di sini kan juga sini ada. toh. Akhirnya itu kan bisa jadi turis juga mundur begitu ya. Sedangkan kita kan sebenarnya mau memancing supaya turis datang. Jadi maksudnya mungkin di awal-awal kasihlah dulu ini kelonggaran. Ya enggak apa-apa lah kalau memang misalnya, sudah kayak Bali itu ya memang sudah kebutuhan orang turis luar mungkin bisa dikasih naik. Tapi sekarang kan kalau kita lihat beberapa vlog-vlog, kan sekarang banyak juga vlog-vlog orang luar yang ke Indonesia. Dan mereka itu sebenarnya lebih mencari tempat-tempat yang tempat lokal. Ya, yang kayak dan harganya dia sebenarnya mintanya juga harga yang oke lah, agak mahal, tapi dia minta yang agak tempat-tempat yang otentik yang misalnya kayak di pedalaman, kayak di desa-desa. Dan harganya juga harga lokal dia maunya gitu. Jadi kan maksudnya ya oke lah untuk ada perbedaan enggak apa-apa. Karena kan pelayanan kita ini yang orang lokal dan orang luar kan mungkin agak beda juga. Treatmentnya. Iya, gitu, tapi kan memang itu kalau memang juga daerah-daerah yang orang-orangnya yang sudah paham dengan hal itu juga bisa jadi keuntungan toh. Karena kan ada juga daerah yang tidak pahami bahwa ternyata bisa dibedakan turis asing harganya dengan turis lokal. Itu sebenarnya yang harus diketahui pengelola tempat-tempat wisata. Bagaimana istilahnya ini standarnya kalau orang asing dengan orang lokal. Kalau lokal kan kalau sekarang kan kalau menurut saya bisa dibilang kalau kita tuh mungkin cari yang viral, yang karena kalau kita mungkin kayak pantai, gunung biasa dilihat karena tempat tinggal kita justru kalau saya pribadi cari tempat wisata yang gedung-gedung tinggi, perkotaan, kayak di luar negeri itu kan banyak perkotaan. Sedangkan orang-orang luar negeri itu kayak bule itu rata-rata carinya kalau bukan alam. Jarang itu kayak dibilang mau ke kota Makassar. Dia lebih fokus ke kuliner. Kalau masuk kota palingan kuliner. Kalau di Makassar paling kalau Sari atau jauh-jauh ke Maros, Ganti Murung. Karena kalau mau lihat gedung mungkin lebih bagus di tempatnya daripada dan dia. Sama aja kita. Lebih maju kalau gitu mungkin ya. Pantai mungkin lebih bagus pantai daripada pantainya mereka. Betul. Di sana juga belum tentu ada pantai. Nah, jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi pembelajaran juga, vokasi buat teman-teman pelaku. Dan ini kan sudah ada pariwisata. Sudah ada sudah ada sertifikasinya begitu. Jadi
orang-orang yang mau mengelola tempat pariwisata. usaha, tempat Menjadikan usaha. tempat pariwisata jadi usaha. Betul, ya istilahnya yang berkecimpung lah di Ya. dunia pariwisata itu kan sebenarnya sudah ada sertifikasinya, tidak harus sekolah Ya. istilahnya, tapi paling tidak sudah ada basic, mereka sudah diberikan apa ya? Jadi ada informasi. kayak workshop begitu. pelatihan. Betul, jadi disitulah dia bisa tahu nih nantinya SDM-SDM-nya kita nih yang nanti jadi orang-orang yang berkecimpung di dunia pariwisata itu sudah tahu, oh kalau turis lokal seperti ini nih mentreatnya, Ya. untuk mancanegara seperti ini nih mentreatnya, kalau objek wisatanya pantai seperti ini loh fasilitasnya yang bisa mengundang orang-orang datang, kalau di pegunungan seperti ini loh kita bisa bikin Ya. objek wisata, jadi itu Karena kan memang tepat sasaran iya, gitu karena ya. memang kita bagusnya di Indonesia tuh banyak jenisnya tempat Banyak. wisata, udara, laut, apa. Tapi darat, ini ada semua. katanya juga ini kan orang kan kayak kita ini yang mungkin kerja tapi nggak kaya gitu. Iya. Itu kita butuh Kerja tipes. Bukan Iya, kaya. kayak enggak tipes iya Iya, gitu. iya, Nah, iya. kita kan butuh sebenarnya apa sih liburan itu apa? Liburan kan kita mau tenang, Ya, healing, lepas dari rutinitas. Nah, Hmm. mungkin ada kayak wisata kita butuh tempat tidur mungkin. Iya, Nah, wisata tidur. Iya, wisata tidur. Kan Iya. memang juga sekarang kayak banyak juga orang-orang sekarang yang kayaknya kayak pergi di hotel tapi di situ aja di dalam kota Katanya pergi. staycation. Staycation lah istilahnya, nah, Tapi nggak sekarang. kemana-mana, cuma menikmati fasilitasnya saja karena ya. dia tidak mau Capek. Istilahnya memang mau betul-betul istirahat. Betul. Ada juga Ah. orang yang berlibur mau cari aktivitas karena mungkin selama dia kerja cuma duduk saja, Ya, betul. tidak ada Yang- aktivitas fisik. Nah, Ya mungkin ada aktivitas kayak olahraga misalnya berenang, betul. Hal-hal seperti ini lari, mungkin yang atau harus apa, ya. lebih peka nih orang-orang yang berkecimpung di dunia pariwisata. Jadi memang itu berarti sangat penting itu pengetahuan juga di Betul. dunia pariwisata karena supaya bagaimana kita tepat treatmentnya terhadap pengelolaan itu. pariwisata dan treatmentnya juga untuk mendapatkan cuan-cuan kan dari Ya, mana? Dari pengunjung jangan dong. sampai ngasal tuh kayak misalnya di pantai tapi siapkan sewakan alat pendakian kan Kan nggak nggak mungkin. mungkin. Iya, di tempat mendaki alam Tapi bikini, sewakan surfing. pelampung baru tidak ada Ya, tidak ada di air di situ. yang seperti itu yang harusnya Iya. mungkin lebih peka lagi. Atau mungkin teman-teman. kayak misalnya karena kesulitan bahasa akhirnya tadinya mau masuk itu turis akhirnya enggak jadi. pakai bahasa isyarat tuh. Iya, tapi sekarang kan banyak juga teknologi Banyak. canggih, alhamdulillah. Bisa Tapi pakai AI. belum tentu orang semua tahu teknologi itu. Nah. Makanya perlunya pendidikan. Punya pendidikan, adanya sertifikasi di bidang kompetensi ini, kompetensi di bidang pariwisata. Jadi mungkin nanti kita coba cari tahu toh. Kompetensi Kita- apa sih sebenarnya yang harus dimiliki teman-teman yang bergelut di dunia pariwisata? Mungkin kita bisa tanyakan pada pakarnya toh. Siap. Nanti kita coba cari-cari info di seperti episode sebelumnya toh. Kita dan semoga vokasi untuk pariwisata ini kedepannya bisa berkembang di Indonesia karena potensinya kita itu sangat besar. Betul. Termasuk di Sulawesi Selatan. Betul, dengan banyaknya potensi pariwisata yang ada, Dan budaya tentunya juga banyak. jangan hanya pariwisata dan budayanya yang banyak, tapi kekuatan SDM-nya yang tidak banyak, itu yang Ya, harus dikuatkan betul. sebenarnya. Karena kan sangat disayangkan kalau misalnya materinya banyak tapi pengelolaannya juga kurang betul. maksimal. Jadi Oke. Jadi ya itu mau dulu kita tunggu Mi nanti di minggu depan ya. Insya Allah kita doakan. Kita cari dulu, kita editor akan- kita sehat walafiat. kita akan kita kunjungi lagi tempatnya yang bisa detail bahas seperti ini Ya. supaya juga ya tidak sekedar omong-omong toh ada Betul. edukasi juga buat teman-teman. Yang punya mungkin masukan-masukan, Ya. kemudian punya ide-ide kira-kira apa nih yang bisa kita bahas begitu ya dengan siapa betul. ya. Ya. Bisa komen di bawah. Di bawah Ya. sih di bawah Ya, lah di bawah. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe toh YouTube. YouTube Iya. RRI Makassar, download ke RRI Dan Digital. kalau mau baca berita-berita informasi bisa di rri.co.id toh. Oke, jadi Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye bye. Bye bye.